Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 19 ayat 16 sampai 30 dengan tema cara memperoleh harta sorga dan hidup kekal. Dalam pembahasan firman Tuhan hari ini, kita belajar dari dua perikop, yaitu mengenai orang muda yang kaya dan upah mengikut Yesus. Jika kita telaah dari kedua perikop ini mengenai betapa sulitnya meninggalkan zona nyaman. Dalam perikop pertama, seorang muda yang kaya bertanya mengenai apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan harta sorgawi. Maka jawab Yesus adalah agar orang muda tersebut untuk menjual harta miliknya. Namun, ia menanggapi ucapan Tuhan dengan hati yang bersedih karena harus menjual miliknya kepada orang miskin. Hati orang muda tersebut sedih karena ia harus meninggalkan zona nyamannya selama ia di bumi. Dalam perikop kedua, Petrus bertanya mengenai apa yang akan ia dapatkan ketika ia mengikut Yesus. Kemudian, Yesus menjawab bahwa untuk memperoleh hidup kekal juga dikatakan harus meninggalkan zona nyaman. Dalam hal ini, memang tidaklah mudah untuk dilakukan karena dalam hidup ini perlu perjuangan. Namun, bagaimana cara memperoleh harta sorga dan hidup kekal? Yang pertama, meninggalkan zona nyaman. Dari perikop di atas, untuk memperoleh harta sorga dan hidup kekal, yaitu harus meninggalkan zona nyaman. Pada dasarnya, hal ini memang tidaklah mudah dilakukan oleh setiap orang yang sudah berada pada posisi tertinggi. Akan tetapi, jika ingin mendapatkan tujuan hidup sesuai firman Tuhan, kita mesti harus berani melangkah untuk meninggalkan kenyamanan hidup kita. Dan yang kedua, mengikut Yesus. Dari perikop di atas juga dikatakan untuk memperoleh harta sorga dan hidup kekal, yaitu mengikut Yesus dengan meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan segala sesuatu juga bukanlah hal yang mudah dilakukan, apalagi dalam hidup ini penuh dengan pilihan. Namun, dengan kita memilih jalan terbaik, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Karena dalam hidup ini, kita mesti menyadari pentingnya memikirkan yang terbaik. Yang terbaik bagi kehidupan di kekekalan nanti dibandingkan kesenangan di dunia yang hanya sementara. Saudaraku, marilah kita belajar bersama-sama untuk meninggalkan zona nyaman kita dalam dunia. Kemudian juga marilah kita mengikut Yesus dengan kesungguhan hati dalam dunia ini. Dengan kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan memperoleh harta yang sesungguhnya dan kehidupan kekal di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati.